Halo, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keuskupan Agung Makassar dan 2 keuskupan suffragan, yaitu Keuskupan Amboina dan Keuskupan Manado. Sebelum memasuki penjelasan dari materi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Metode sendirian sebagai moderator dan menjelaskan Keuskupan Agung Makassar. Yang kedua, Mary Marcelina menjelaskan Keuskupan Agung Makassar. Yang ketiga, Margreta Nurmilan menjelaskan Keuskupan Suffragan Amboina. Yang keempat, Maria Pinkan Mandalika menjelaskan Keuskupan Suffragan Manado. Yang kelima, Leonarda Lorenta LW menjelaskan Keuskupan Suffragan Manado. Baik, langsung saja ke penjelasan materi yang pertama. Saya akan membacakannya. Keuskupan Agung Makassar. Keuskupan Agung Makassar merupakan metropoli provinsi gerejani dalam keuskupan dengan 2 keuskupan suffragan di dekatnya, yaitu Keuskupan Amboina dan Keuskupan Manado. Wilayah geografis keuskupan ini mencakupi seluruh wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sejarah: didirikan sebagai Prefektur Apostolik Makassar pada 13 April 1937. Memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Celebes ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Makassar pada 13 Mei 1948. Ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Makassar pada 3 Januari 1961. Berganti nama menjadi Keuskupan Agung Ujung Pandang pada 2 Agustus 1973. Berganti nama kembali menjadi Keuskupan Agung Makassar pada 15 Maret 2000. Selanjutnya dibaca oleh Mary Marcelina. Antonio de Paiva, seorang pedagang cendana berkebangsaan Portugal pada tahun 1545, melaporkan kepada Franciscus Exparius bahwa sudah terdapat permukiman umat Kristiani di Kerajaan Supa. Dalam laporannya pada tahun 1545, ia sempat mengunjungi wilayah Kepin Kepan, Makassar pada tahun 1544. Pada tahun itu, Raja Supa memberikan dirinya dibaptis dalam gereja Katolik dan menyebabkan sejumlah warga di sekitar Kerajaan Supa untuk ikut menjadi umat Katolik. Setelah pembaptisan Raja Supa, sejumlah 30 orang dari Kerajaan Siang beserta rajanya memberanikan dirinya untuk dibaptis dalam gereja Katolik. Setelah 2 peristiwa tersebut, Paiva menjanjikan adanya pengajaran-pengajaran agama Katolik dari Keuskupan Malaka Johor. Eksistensi Goa yang dibentangi dengan kehadiran POC pada tahun 1607 tidak mempengaruhi karya misi Keuskupan Agung Makassar, mengingat prinsip-prinsip toleransi dari Sultan Alauddin pada tahun 1625 dan 1633, misionaris dari Ordo Dominikan mencoba untuk membangun suatu karya misi di Keuskupan Agung Makassar. Kemudian terhambat saat Malaka dikuasai Belanda pada tahun 1641. Catatan persekuensi umat Katolik di Keuskupan Agung Makassar terjadi pada tahun 1644 saat seorang pemuda ditikam dan di kediaman seorang pangeran setelah adanya berita bahwa pemuda tersebut menerima pembaptisan
Pada tahun 1660, pemerintah pendudukan POC berhasil memaksa Sultan menandatangani perjanjian yang menutup akses masuk bagi warga Portugal di seluruh wilayah Keuskupan Agung Makassar. Pada tahun 1669, semua imam dan misionaris yang tersisa di Keuskupan Agung Makassar membubarkan diri dan berpindah ke Keuskupan Makau dan Keuskupan Larantuka. Prefek Apostolik Makassar, Gerardo Martino Uberto Martens, 11 Juni 1937 sampai 13 Mei 1948, wafat. Vikaris Apostolik Makassar, Nicholas Martinus Skinders, 10 Juni 1984 sampai 3 Januari 1961. Uskup Agung Makassar, Nicholas Martinus Skinders, 3 Januari 1961 sampai 7 Agustus 1973 mengundurkan diri. Theodorus Lumanau, 7 Agustus 1973 sampai 22 Agustus 1973. Uskup Agung Ujung Pandang, Theodorus Lumanau, 22 Agustus 1973 sampai 18 Mei 1981 ia wafat. Saint Vincent, 18 Mei 1981 sampai 18 Januari 1988. Franciscus van Tresel, 18 Januari 1088 sampai 21 Mei 1994 pensiun. Saint Vincent, 21 Mei sampai 11 November 1994. Johannes Liku Ada, 11 November 1994 sampai 15 Maret 2000. Uskup Agung Makassar, saya kembalikan ke moderator. Untuk membaca Keuskupan Supragan Amboina, saya persilakan pada Margarita Nurmilan. Keuskupan Supragan Amboina. Keuskupan Amboina merupakan keuskupan supragam dari Keuskupan Agung Makassar. Wilayahnya meliputi seluruh provinsi Maluku dengan luas wilayah 83.778 meter persegi dan berpusat di Ambon. Umat Keuskupan Amboina 150.000 jiwa, dilayani oleh 73 imam. Mula-mula didirikan sebagai prefektur apostolik Nova Guena, Olan Desa pada 22 Desember 1902, dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia, Jakarta. Kemudian statusnya ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Nova Guena Olan Desa pada 29 Agustus 1920. Namanya diubah menjadi Vikariat Apostolik Amboina pada tahun 1949. Ketika hierarki Gereja Katolik di Indonesia didirikan Paus Yohanes ke-23 dengan Konstitusi Apostolik Kudo Kristus pada 3 Januari 1961. Statusnya meningkat lagi menjadi diosis keuskupan. Peristiwa pembaptisan beberapa penduduk asli dan seorang kepala desa oleh seorang awam Katolik, pedagang Portugis Gonçalves Veloso pada tahun 1534 di Maimua, daerah Moro di bagian utara Pulau Halmahera, menandai kehadiran agama Katolik pertama kalinya di Indonesia. Peristiwa itu menjadi tonggak sejarah peringatan 450 tahun Gereja Katolik di Indonesia pada tahun 1984 sampai 1985. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk menjelaskan Keuskupan Supragan Manado, saya serahkan kepada Maria Pinkan Mandalika. Waktu dipersilakan.
Pinkan itu mau record. Keuskupan Manado adalah keuskupan sufragan pada Provinsi Gerejani Keuskupan Agung Makassar. Prefektur Apostolik Kelebes terbentuk pada tanggal 19 November 1919 dari Vikariat Apostolik Batavia, ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Kelebes pada tanggal 1 Februari 1934. Prefektur Apostolik Makassar berdiri terpisah dari Vikariat Apostolik Kelebes pada tanggal 13 April 1937. Perubahan nama menjadi Vikariat Apostolik Manado pada tanggal 13 April 1937 ditingkatkan menjadi Keuskupan Manado pada tanggal 3. Next. Peristiwa pembaptisan pertama umat Katolik di Kefikepan Manado terjadi pada tahun 1563. Pada tahun itu, Diego de Magalhães membaptis sekitar 1.500 umat Katolik di Manado. Setelah pembaptisan 1.500 orang tersebut, Diego de Magalhães kemudian membaptis 2.000 orang di Kaidepan pada tahun yang sama. Raja Siau juga mengirimkan permintaan akan pembaptisan sejumlah warganya kepada Diego de Magalhães. Permintaan tersebut tidak dipenuhi Diego de Magalhães karena ia melakukan area misi kerasulan ke sebelah barat di wilayah Keuskupan Manado. Permintaan ini baru terlaksana pada tahun 1568 saat Pero Mascarenhas SJ mengunjungi Kefikepan Nusa Utara dan menginstruksikan sejumlah kepala desa dan umat Kristiani yang dibaptis pada tahun 1563 untuk membaptis ribuan warga Kabupaten Citaro. Asistensi kerasulan dilakukan oleh para imam Fransiskan dari Keuskupan Agung Manila pada tahun 1610 dan 1611. Persekusi umat Kristiani di Keuskupan Manado tercatat pada tahun 1614 saat 2 imam Fransiskan dibunuh sejumlah penduduk dari permukiman Muslim di Tugulandang. Persekusi terjadi pada tahun 1622 saat RP Bras Palomino OFM dibunuh oleh sejumlah umat penghayat kepercayaan. Catatan pembunuh dilakukan oleh umat penghayat kepercayaan juga terjadi pada tahun 1644 saat RP Lorenco Garalda OFM tewas akibat dugaan santet yang dilakukan sejumlah paranormal. Datangnya kapal-kapal Belanda di sejumlah pelabuhan di Sulawesi Utara pada tahun 1660. Kehadiran misionaris Protestan ke sejumlah desa di Minahasa tahun 1663 dan pembangunan benteng di Manado pada tahun 1666 menandai terhentinya misi Keuskupan Manado. Usaha terakhir yang dilakukan oleh Carlo Turcotti di Bolang, Hitam atau Bolang, Itang dan Kaidepan tahun 1676. Pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Adapun misi Keuskupan Manado terhenti hingga tahun 1879. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan oleh Leonarda Lorenta LW. Saya persilakan. Catatan pembaptisan umat Kristiani paling awal di Kefikepan Tondano terjadi pada tanggal 19 September
pada tanggal 19 September 1868, yakni pada saat RP Johannes de Vries SJ melakukan sakramen permandian di rumah pribadi seorang misionaris dari Netherlands Zendeling, Genootschap di daerah Lowongan kepada Daniel Agustinus Mandagi dan sejumlah anak-anak. Peristiwa pembaptisan ini merupakan catatan pertama paroki Santo Petrus Lawongan. Adapun catatan pembaptisan umat Kristiani yang kedua terjadi pada 9 Agustus 1879, yakni pada saat 7 katekumen di paroki Santo Antonius Padua, Tataran 2, Tondano, Selatan Minahasa secara resmi. Atas catatan pembaptisan di Lawongan tersebut, Adam Carroll Klasen mengirim Gregorius Metz, Imam Keuskupan Larantuka, untuk mengunjungi Minahasa pada tahun 1873. Setelah kunjungan tersebut, Bernardus Mursar secara permanen bermukim di Manado sejak 1886. Sekolah perempuan Katolik pertama didirikan pada tahun 1907. Setelah kedatangan para biarawati dari Belanda pada tahun 1898, catatan ini menjadi bekal persiapan Keuskupan Manado untuk membentuk struktur baru yang resmi terbentuk pada November 1919. Terima kasih. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari materi kelompok kami ucapkan terima kasih.